di sini akan menjelaskan tentang jangkauan dan deviasi rata-rata dalam statistika. Lalu pertama-tama kita memasuki pendahuluan. Dalam statistika, data tidak hanya dilihat dari nilai rata-ratanya saja, tetapi juga dilihat dari bagaimana penyebaran datanya. Penyebaran data menunjukkan apakah data tersebut saling berdekatan atau justru saling berjauhan. Semakin kecil penyebaran data, maka semakin beragam datanya. Sebaliknya, semakin besar penyebaran data, maka data semakin beragam. Lalu beberapa ukuran penyebaran data yang sering digunakan, yang pertama ada range atau jarak, yang kedua ada rata-rata simpangan, yang ketiga varians, yang keempat ada simpangan baku dan deviasi standar. Lalu jarak atau range. Jarak atau range adalah selisih antara nilai terbesar dari nilai terkecil dalam suatu data. Rumusnya, range sama dengan nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Contoh soal jarak. Di sebuah kelas, nilai ulangan matematika 10 siswa adalah 65, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90. Pertama, kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum 90, nilai minimum 65. Masukkan rumus yang tadi dipelajari, NJ sama dengan 90 dikurangi 65, hasilnya 25. Interpretasinya, jarak data sebesar 25 menunjukkan bahwa selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah siswa adalah 25 poin. Hal ini menandakan bahwa kemampuan siswa cukup beragam. Next, ada rata-rata simpangan, yaitu tips cara-cara menghitung rata-rata simpangan. Yang pertama itu adalah cari rata-rata data. Yang kedua, hitung selisih setiap data dengan rata-rata. Yang ketiga, ubah menjadi data nilai mutlak. Yang keempat, jumlahkan lalu dibagi banyaknya data. Contoh soal rata-rata simpangan. Seorang guru mencatat jumlah buku yang dibaca 5 siswa selama 1 bulan. 4, 6, 8, 10, 12. Dengan rumus RS sama dengan 1 per N, sigma, nilai mutlak dari XI min X bar. Yang pertama mencari N data sama dengan 5, lalu X bar rata-rata simpangan sama dengan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 dibagi 5 sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8. Lalu mencari nilai mutlak dari X1 sampai X5. X1 sama dengan 4 dikurangi 8 hasilnya 4. X2 sama dengan 6 dikurangi 8 sama dengan 2. X3 sama dengan 8 dikurangi 8 sama dengan 0. X4 sama dengan 10 dikurangi 8 sama dengan 2. X5 sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Jumlahnya jadi 12. Lalu masukkan ke dalam rumus RS sama dengan 12 dibagi 5 sama dengan 2,4. Interpretasinya adalah rata-rata simpangan sebesar 2,4 menunjukkan bahwa data jumlah buku yang dibaca siswa rata-rata menyimpang 2,4 buku dari nilai rata-ratanya. Contoh rata-rata simpangan baku data berkelompok. Caranya masih sama seperti sebelumnya, menentukan N sama dengan 13, lalu menghitung XI dikali FI, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 kali 5 sama dengan 20, 5 kali 6 sama dengan 30, hasilnya 56. X bar sama dengan 56 dibagi 13, hasilnya 4,31. Lalu menentukan nilai mutlak dari XI min X bar, caranya masih seperti sama, X1 sampai X3, 3 dikurangi 4,31 sama dengan 1,31. Seterusnya 0,31, 0,69. Lalu mencari FI dikalikan dengan nilai mutlak XI min X bar sama dengan 1,31 dikali 2 hasilnya 2,62. 0,31 dikalikan 5 sama dengan 1,55. 0,69 dikalikan 6 sama dengan 4,14 dengan jumlah hasil 8,31. Masukkan ke dalam rumus sigma FI dengan nilai mutlak XI min X bar dibagi N sama dengan 8,13 dibagi 13 hasilnya 0,64. Selanjutnya varians. 1. Varians adalah ukuran penyebaran data yang diperoleh dari rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap rata-ratanya. 2. Varians digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data tersebar dari rata-ratanya. Semakin besar varians, maka penyebaran data semakin besar. Lanjut kita contoh varian sampel. Di sini ada nilai kuis 5 siswa adalah 70, 75, 80, 85, 90. Hitung varian sampelnya. Di sini kita mengetahui rumusnya S kuadrat sama dengan 1 per N sigma dalam kurung XI dikurangi X bar pangkat 2. Nah, yang pertama kita menentukan dulu jumlah keseluruhan. N-nya, N sama dengan 5. X bar sama dengan 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 dibagi 5. Hasilnya adalah 400 dibagi 5.
sama dengan 80. Cara kedua, menghitung dalam kurung XI dikurangi X bar pangkat 2. Masih sama, XI itu sama dengan X1 sampai X5 dari nilai datanya. Kita masukin nih, 70 dikurangi 80 sama dengan min 10. Dipangkatkan 2, hasilnya 100. X2 sama dengan 75 dikurangi 80, hasilnya min 5 pangkat 2 sama dengan 25. X3 sama dengan 80 dikurangi 80 sama dengan 0 pangkat 2 sama dengan 0. X4 sama dengan 85 dikurangi 80 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. X5 sama dengan 90 dikurangi 80 sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Berarti sigma dari XI min X bar pangkat 2 sama dengan 250. Lanjut, kita masukkan ke dalam rumus. Berarti X pangkat 2 sama dengan 250 dibagi 5 sama dengan 50. Interpretasi dari data tersebut adalah varian sampel sebesar 50 menunjukkan bahwa data nilai siswa memiliki penyebaran yang cukup besar terhadap nilai rata-ratanya. Contoh varian data berkelompok. Di sini ada data penghasilan harian dagang. Rumusnya masih sama seperti tadi. Yang pertama kita mulai mencari N-nya sama dengan 20. Sudah diketahui. Sekarang mencari XI-nya. XI sama dengan dikalikan ya. Sekarang kita mencari X bar. Dijumlahkan semua lalu dibagi 20. Hasilnya 1260 dibagi 20 sama dengan 63. Nah, sekarang kita mencari XI dikurangi X bar pangkat 2. Caranya juga masih sama seperti tadi, berarti 52 dikurangi 63 sama dengan min 11 pangkat 2. Hasilnya 121. 57 dikurangi 63 sama dengan min 6 pangkat 2. Hasilnya 36. 62 dikurangi 63 sama dengan min 1 pangkat 2 sama dengan 1. 67 dikurangi 63 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. 72 dikurangi 63 sama dengan 9 pangkat 2 sama dengan 81. Sekarang kita mencari FI dikalikan dari X1 dikurangi X bar pangkat 2. Nah, jadi frekuensinya 2 dikali 121 sama dengan 242. 4 dikali 36 sama dengan 144. 5 dikali 1 sama dengan 5. 6 dikali 16 sama dengan 96. 3 dikalikan 81 sama dengan 243. Sigma dari FI dikalikan XI min X bar pangkat 2 sama dengan 730. Kita masukkan ke dalam rumus. S pangkat 2 sama dengan 730 dibagi 20 sama dengan 36,5. Interpretasinya yaitu varian sebesar 36,5 menunjukkan bahwa penghasilan pedagang memiliki varian sedang terhadap rata-ratanya. Lalu ada simpangan baku atau deviasi standar. Simpangan baku adalah akar dari varian. Simpangan baku digunakan untuk mengetahui rata-rata jarak data terhadap nilai rata-ratanya. Semakin kecil simpangan baku, data semakin dekat dengan rata-rata lebih seragam. Semakin besar simpangan baku, data semakin menyebar, data lebih beragam. Contoh deviasi data tunggal. Data waktu belajar siswa per hari atau per jam. 2, 3, 4, 5, 6. Hitung deviasi standarnya. Rumusnya sama dengan S sama dengan akar sigma XI min X pangkat 2 dibagi N. Yang pertama mencari nilai N sama dengan 5, X bar sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi 5. Hasilnya 20 bagi 5 sama dengan 4. Selanjutnya menghitung XI min X bar pangkat 2. X1 sama dengan 2 dikurangi 4 sama dengan min 2 pangkat 2 sama dengan 4. X2 sama dengan 3 min 4 sama dengan min 1 pangkat 2 sama dengan 1. X3 sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0 pangkat 2 sama dengan 0. X4 sama dengan 5 min 4 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. X5 sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sigma dari XI min X bar pangkat 2 sama dengan 10. Masukkan dalam rumus S sama dengan akar 10 bagi 5 sama dengan akar 2 sama dengan 1,41. Deviasi standar sebesar 1,41 menunjukkan bahwa waktu belajar siswa rata-rata menyimpang sekitar 1,41 jam dari rata-rata waktu belajar. Contoh deviasi data berkelompok. Data berikut berat badan siswa, tentukan titik tengahnya. Rumusnya masih sama seperti tadi. Yang pertama kita temukan yaitu N. N sama dengan 20. Lalu mencari XI dikali FI. Caranya sama, hasilnya jadi 126, 235, 364, 228, 62. Dan X bar sama dengan 1015 dibagi 20 sama dengan 50,75.
Lanjut, mencari XI min X pangkat 2. Caranya sama, hasilnya 76,56, 14,0,6, 1,56, 39,06, 126,56. Lalu FI dikalikan dengan XI min X bar pangkat 2. Hasilnya 229,68, 70,3, 10,92, 156,24, 126,56. Hasil dari sigma FI dikali XI min X bar pangkat 2 sama dengan 593,7. Lalu masukkan ke dalam rumus, S sama dengan akar dari 593,7 dibagi 5 sama dengan akar 29,685 sama dengan 5,45. Interpretasi deviasi standar sebesar 5,4 menunjukkan bahwa berat badan siswa rata-rata menyimpang sekitar 5,45 kg dari rata-rata berat badan kelompok tersebut. Kesimpulannya, ukuran penyebaran data sangat penting dalam statistika karena membantu kita memahami kondisi data. Beberapa ukuran penyebaran data yaitu range melihat selisih data terbesar dan terkecil, lalu rata-rata simpangan melihat rata-rata penyimpangan data, dan varians melihat besar penyebaran data. Simpangan baku melihat jarak rata-rata data terhadap min. Dengan memahami materi ini, kita dapat menganalisis data dengan lebih baik dan lebih mudah. Semoga penjelasan yang kami ajarkan kepada kalian semua dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih.